Kesuksesan AC Milan menumbangkan AS Roma harus dibayar dengan cederanya tiga anak asuh Stefano Pioli dalam lanjutan Liga Italia tersebut. AC Milan akhirnya mampu bangkit dari keterpurukan di Liga Italia saat menghadapi AS Roma. Kebangkitan AC Milan itu terjadi saat bertamu ke markas AS Roma pada laga pekan ke-24 Senin dini hari. Bermain di Stadion Olimpico, AC Milan sukses menaklukkan tuan rumah dengan skor 2-1. Gol kemenangan AC Milan tercipta lewat eksekusi penalti Frank Kessie pada menit ke-43 dan sepakan Ante Rebic pada menit ke-58. Adapun gol balasan AS Roma dicetak oleh Jordan Verretout pada menit ke-50. Kemenangan atas AS Roma membuat AC Milan berhasil mengakhiri tren buruk mereka dalam beberapa laga terakhir. Sebelumnya, AC Milan selalu gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir mereka. Dari 4 laga tersebut, AC Milan menelan 2 kekalahan pada ajang Liga Italia. Pasukan Stefano Pioli harus menahan malu saat kalah 2 gol tanpa balas dari Spezia Minggu. 1 minggu kemudian, AC Milan kalah telak 0-3 dari Inter Milan dalam laga bertajuk Derby della Madonnina. 2 kekalahan beruntun tersebut membuat posisi AC Milan di puncak klasemen sementara Liga Italia tergusur. Kini, AC Milan telah kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan AS Roma. Namun, kebangkitan AC Milan harus dibayar mahal karena pelatih Stefano Pioli menumbalkan 3 pemain sekaligus. Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu, dan Ante Rebic dilaporkan mengalami cedera usai menghadapi tim Serigala ibu kota. Ruang perawatan AC Milan bakal semakin penuh karena Ismail Bennacer dan Mario Mandzukic juga belum pulih dari cedera. Mereka semua terkena masalah otot. Pada saat ini, tampaknya lebih disebabkan oleh kelelahan daripada ketegangan. Tapi kita akan lihat apa yang dikatakan tes besok, kata Pioli dikutip Football Italia. Ini adalah momen yang menentukan musim kami, dan kami berharap mereka tidak serius, karena kami membutuhkan semua orang yang kami miliki, tutupnya. Kemenangan atas AS Roma belum bisa membantu AC Milan merebut kembali puncak klasemen sementara Liga Italia. AC Milan kini telah menduduki posisi kedua klasemen dengan 52 poin dari 24 pertandingan. Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan terpaut 4 angka dari sang pemuncak klasemen Inter Milan yang baru saja menang 3-0 atas Genoa. Menyingkirkan kapten Alessio Romagnoli sebagai pemain utama AC Milan melawan AS Roma, Fikayo Tomori sukses memberi bukti lewat statistik yang apik. AC Milan sukses meraih kemenangan atas tuan rumah AS Roma pada laga pekan ke-24 Liga Italia Senin malam. Dalam laga tersebut, AC Milan menang 1-2. Hasil Liga Italia tersebut membuat AC Milan kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami 2 kekalahan beruntun di Serie A. Seperti yang sudah diprediksi, pelatih AC Milan Stefano Pioli merombak susunan pemain belakangnya. Pioli memutuskan menempatkan kapten Rossoneri Alessio Romagnoli di bangku cadangan. Sebelumnya, memang sudah beredar kabar bahwa Pioli bakal mencadangkan Romagnoli, menyusul penampilan kurang meyakinkan sang kapten pada beberapa pertandingan terakhir AC Milan. Melawan pasukan Serigala ibu kota, Pioli memilih menduetkan Fikayo Tomori dengan Simon Kjaer di jantung pertahanan I Rossoneri. Hasilnya, AC Milan sukses menundukkan AS Roma dengan skor tipis 2-1. I Rossoneri membuka keunggulan pada menit ke-42 melalui sepakan penalti Frank Kessie. Roma sempat membalas lewat gol Jordan Verretout pada menit ke-50. Namun, gol Ante Rebic pada menit ke-58 mengunci kemenangan Milan atas AS Roma. Di balik kemenangan I Rossoneri di Olimpico, ada Fikayo Tomori yang menjadi tembok tangguh di lini pertahanan armada Stefano Pioli. Salah satu aksi krusial Tomori adalah ketika ia dan Sandro Tonali melakukan double block untuk menggagalkan peluang matang Lorenzo Pellegrini di babak pertama. Tomori secara tepat menutup ruang tembak Pellegrini di dalam kotak penalti Milan, lalu dilanjutkan blok sempurna Tonali di depan gawang Gianluigi Donnarumma. Mengutip dari statistik Sempre Milan, Fikayo Tomori sukses melepaskan 60 umpan dan melakukan 6 sapuan, terbanyak di antara pemain lain pada laga AS Roma versus AC Milan. Berkat performa impresif Tomori, I Rossoneri sukses membawa pulang 3 poin dari lawatan ke kandang AS Roma. Tambahan 3 poin membuat Zlatan Ibrahimovic CS kini tetap duduk di tangga kedua klasemen Liga Italia lewat koleksi 52 poin dan menjaga jarak 4 poin dengan Inter Milan. Pemain yang diklaim sebagai penerus Ricardo Kakak, Lucas Paqueta, memberikan pernyataan jujur
soal kegagalan karirnya di AC Milan. Lucas Paqueta bergabung dengan raksasa Liga Italia AC Milan pada jendela transfer musim dingin 2019. AC Milan berhasil mendaratkan Lucas Paqueta setelah sukses menebusnya dari Flamengo senilai 38,4 juta euro. Ekspektasi tinggi langsung didapatkan oleh Paqueta lantaran dirinya termasuk dalam salah satu pemain berprospek cerah dari negeri Samba. Berposisi sebagai gelandang serang membuat Paqueta disebut-sebut sebagai penerus Ricardo Kakà di San Siro. Namun, ekspektasi tinggi yang didapatkan pemain asal Brazil tersebut gagal dicapai. Diplot sebagai gelandang kreatif oleh dua pelatih Rossoneri terdahulu, Gennaro Gattuso dan Marco Giampaolo, Paqueta justru gagal total. Pemain berusia 23 tahun tersebut hanya berseragam AC Milan selama 1,5 musim. Dirinya hanya mencatatkan 44 penampilan di semua kompetisi bersama AC Milan. Selain minim mendapatkan menit bermain, Paqueta juga tidak banyak memberikan kontribusi lantaran hanya mengemas 1 gol dan membukukan 3 assist selama membela Panji Rossoneri. Puncaknya ketika AC Milan diarsiteki Stefano Pioli pada pertengahan 2020, sang gelandang serang asal Brazil memutuskan untuk hengkang. Jarang diturunkan dan gagal memberikan performa terbaik. Apalagi AC Milan kemudian mendatangkan Sandro Tonali dari Brescia. Paqueta memutuskan pergi pada jendela transfer musim panas 2020. Klub Liga Prancis Olympique Lyon menjadi pelabuhan baru bagi The Next Ricardo Kakà tersebut. Olympique Lyon menggait Paqueta usai ditebus dengan mahar senilai 20 juta euro dan dikontrak dengan durasi 5 tahun. Bersama Lyon, Paqueta seolah menemukan jati dirinya lagi dan mampu meyakinkan pelatih Rudi Garcia. Kepercayaan yang diberikan oleh Rudi Garcia tidak disia-siakan oleh Paqueta dengan membukukan 4 gol dan 1 assist dari 19 penampilannya di musim ini. Meski gagal dan tersingkir di AC Milan, mantan pemain Flamengo tersebut tidak melupakan Rossoneri begitu saja meski karirnya mentok di Liga Italia. Paqueta justru belak-belakan soal kondisi sebenarnya yang dia alami. Pemain berusia 23 tahun ini mengakui mengalami tekanan sejak tiba di San Siro. Tekanan yang hadir pada dirinya sejatinya muncul dari dirinya sendiri. Peran Leonardo yang waktu itu menjabat sebagai direktur olahraga AC Milan turut membantunya beradaptasi di kota mode tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya Leonardo pergi guna mengemban jabatan baru bersama di Paris Saint-Germain. Di Milan, saya telah memberikan banyak tekanan pada diri saya sendiri, terlalu banyak, kata Paqueta dikutip Football Italia. Ketika saya tiba di Lyon, saya berkata pada diri saya sendiri bahwa saya seharusnya tidak memiliki banyak tekanan. Saya ingin memberikan yang terbaik. Mulai hari ini, saya sudah berhasil. Saya belum puas sepenuhnya. Saya berutang budi kepada AC Milan dan Leonardo. Dia membantu saya menghadapi kesulitan, ucap Paqueta.